Chen Ping tidak menghindar atau mengelak, bahkan tidak memadatkan cahaya abadi pelindung apapun, dia hanya berdiri di sana dengan tenang. Dia sudah gila, seru seseorang dengan kaget. Kepalan tangan itu hendak menghantam Chen Ping. Chen Ping mengangkat tangan kanannya, merentangkan kelima jarinya, dan dengan lembut mengepalkannya ke arah bayangan kepalan tangan merah yang mengintimidating itu. Engah, seperti meletuskan gelembung. Bayangan kepalan tangan itu, yang cukup kuat untuk melukai kultivator dewa abadi tingkat 6, tiba-tiba menghilang dan lenyap ketika berada 3 kaki dari telapak tangan Chen Ping, berubah menjadi energi spiritual tipe api paling purba dan menghilang ke udara. Tangan Chen Ping bahkan tidak gemetar sedikit pun. Ini, mata diaken muda itu hampir melotot keluar dari rongganya. Para penonton benar-benar ketakutan. Dia mampu menahan pukulan dari boneka peringkat ke-7, tidak hanya tanpa terluka tetapi juga menghancurkannya dengan sangat mudah. Monster macam apa ini? Serangan kedua. Suara diaken muda itu sudah sedikit bergetar. Mata boneka itu bersinar semakin merah, dan ia mengangkat kedua lengannya secara bersamaan, membenturkan linjunya untuk memadatkan bola api merah tua yang berputar kencang dengan diameter sekitar 1 kaki. Permukaan bola api itu berderak dengan busur listrik, memancarkan energi destruktif, membuatnya setidaknya 30% lebih kuat daripada serangan pertama. Pergi. Boneka itu mengulurkan tangannya ke depan, dan bola api melesat keluar, membakar udara dan menciptakan lintasan yang terdistorsi kemanapun lewat. Chen Ping tetap tidak menghindar. Kali ini, dia bahkan tidak mengangkat tangannya. Hanya dengan sebuah pikiran, cahaya keemasan seketika menyelimuti seluruh tubuhnya, dan tubuh emasnya yang tak terkalahkan pun aktif. Ledakan. Bola api merah menyala itu menghantam membran cahaya keemasan, melepaskan cahaya yang menyilaukan dan raungan yang memekakkan telinga. Asap dan debu pun menghilang. Chen Ping berdiri diam, tak bergerak. Lapisan emas di permukaan tubuh sedikit bergelombang, namun tetap utuh. Bahkan tanah di bawah kakinya pun tidak retak sama sekali, seluruh benturan sepenuhnya diserap dan dinetralkan oleh lapisan cahaya tipis itu. Mustahil, seseorang bergumam sendiri, seolah-olah imannya telah runtuh. Serangan ketiga, diaken muda itu hampir meraung, benar-benar terstunet oleh pemandangan di hadapannya dan tidak mampu berpikir jernih. Mata boneka itu bersinar merah dengan intensitas maksimal, seluruh tubuhnya mulai bergetar hebat, dan pola susunan yang rumit menyala di dadanya, dengan panik menyerap energi spiritual elemen api di sekitarnya. Berdengung, sebuah pedang raksasa, yang seluruhnya terbuat dari kobaran api merah tua, perlahan-lahan terbentuk di atas kepala boneka itu. Pedang itu memiliki panjang 3 zang, dengan bayangan naga merah tua melilit bilahnya, memancarkan suhu yang sangat tinggi dan energi pedang yang tajam yang membuat jiwa seseorang gemetar. Inilah jurus pamungkas boneka kelas 7 tebasan naga apil. Kekuatannya setara dengan serangan penuh dari dewa abadi tingkat 7 puncak. Memotong. Boneka itu mengayunkan leigannya ke bawah, dan pedang raksasa berapi-api, yang memiliki kekuatan untuk memotorik segalanya, menebas Chen Ping. Serangan pedang ini menyebabkan banyak kultivator tingkat 5 atau 6 alam dewa surgawi merasa kesulitan bernapas dan secara naluriah mundur. Chen Ping akhirnya mengambil langkah. Dia mengangkat tangan kirinya, jari telunjuk dan jari tengahnya disatukan, dan dengan lembut menjepit pedang besar berapi yang sedang menebas ke bawah. Ya, sebuah penjepit. Gunakan 2 jari untuk menjepit pedang raksasa berapi sepanjang 3 zang.
Bagi orang lain, ini praktis merupakan tindakan bunuh diri. Namun, menggigit, terdengar bunyi dentingan logam yang tajam. Chen Ping menggenggam erat ujung pedang besar yang menyala itu dengan kedua jarinya. Momentum pedang besar itu ke bawah tiba-tiba terhenti. Bayangan naga merah yang melilit pedang itu mengeluarkan raungan yang tak diinginkan, tetapi tidak dapat bergerak lebih jauh. Chen Ping memberikan sedikit tekanan dengan jari-jarinya. Retakan halus muncul pada pedang besar yang menyala itu, dimulai dari ujungnya. Retakan itu menyebar dengan cepat, menutupi seluruh pedang besar itu dalam sekejap mata. Rusak. Chen Ping mengucapkan satu kata. Bang El. Pedang raksasa berapi sepanjang 3 zang itu hancur berkeping-keping dengan raungan yang memekakkan telinga, berubah menjadi hujan api yang berjatuhan deras. Namun, saat mendekati tubuh Chen Ping, semuanya terpental dan hancur oleh selaput cahaya keemasan yang menutupi tubuhnya. Di dalam area pengujian, hanya tersisa sebuah boneka dengan energi yang terkuras dan redup, bersama dengan sosok biru yang berdiri dengan tangan di belakang punggung, jubahnya berkibar. Keheningan total. Keheningan mencekam yang berlangsung selama lebih dari 10 tarikan napas. Kemudian, riuh rendah seruan dan diskusi pun meletus. Ya Tuhan, apa yang barusan kulihat? Menangkap serangan naga api milik boneka kelas 7 dengan tangan kosong. Dan bahkan menghancurkannya. Dia benar-benar dewa abadi tingkat 1. Kau bercanda. Kekuatan ini setidaknya berada di peringkat ke-8 alam dewa abadi, tidak peringkat ke-9. Bahkan mungkin telah menyentuh ambang alam dewa abadi tingkat atas. Paviliun Api Bumi telah menemukan harta karun kali ini. Para kultivator yang sebelumnya mengejek Chen Ping kini tersipu malu, berharap mereka bisa menghilang ke dalam tanah. Pria bertubuh kekar itu, khususnya, diam-diam mundur ke belakang kerumunan, takut diperhatikan oleh Chen Ping. Diaken muda itu menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum akhirnya tak mampu menenangkan emosinya yang bergejolak. Dia berjalan menghampiri penatua yang mengawasi, membungkuk, dan berkata, "Penatua, bagaimana menurut Anda?" Tetua pembimbing itu perlahan bangkit, berjalan ke arah Chen Ping, dan mengamatinya dengan saksama. Matanya dipenuhi kekaguman dan rasa ingin tahu. Anak muda, kau memiliki teknik yang terampil. Bolehkah saya bertanya siapa gurumu? Dan namamu yang terhormat? Chen Ping mengepalkan kedua tangannya dan berkata, saya Chen Ping, seorang kultivator pemula, dan saya tidak memiliki guru tetap. Seorang kultivator nakal. Secercah kejutan terlihat di mata tetua itu, tetapi dia tidak mengungkitnya. Kekuatan teman muda Chen sangat luar biasa, sepenuhnya memenuhi persyaratan untuk seorang penjaga. Tidak, bahkan jauh melebihi persyaratan. Dengan bergabungnya kau dalam misi ini, keamanan akan meningkat pesat. Saya adalah tetua luar dari Paviliun Api Bumi, bermarga Sao. Jika Anda berminat, teman muda, setelah misi selesai, saya dapat merekomendasikan Anda untuk bergabung dengan Paviliun Api Bumi dan langsung menjadi murid dalam. Dia akan langsung menjadi murid inti. Seruan iri hati serentak terdengar dari kerumunan di sekitarnya. Sebagai salah satu penguasa tertinggi domain api, murid-murid inti Paviliun Bumi Api menikmati status dan perlakuan yang sangat tinggi, dan kultivator biasa akan berjuang mati-matian untuk bisa masuk. Chen Ping dengan tenang berkata, terima kasih atas kebaikan Anda, Tetua Sao. Saya di sini hanya untuk mendapatkan hadiah misi dan pelatihan,
kita bisa membahas bergabung dengan pavilion nanti. Tetua Zhao tidak mendesak lebih lanjut, dan tersenyum, baiklah, setiap orang memiliki ambisinya masing-masing. Karena kau telah lulus ujian, anak muda, kau akan bertugas sebagai penjaga pavilion api bumiku untuk misi ini. Dan pria ini adalah, dia menatap Raja Iblis Awan Merah. Ini rekan saya, sesama Taois Ciyun, Chen Ping memperkenalkan. Raja Iblis Awan Merah melangkah maju, memancarkan aura Dewa Abadi tingkat 6. Meskipun tidak seberpengaruh penampilan Chen Ping, penampilan itu tetap tergolong standar. Sesama penganut Taoisme, Ciyun, juga telah meninggal dunia. Tetua Zhao mengangguk. Silakan mendaftar di sini dan terima token penjaga Anda. Bertemu di luar gerbang selatan besok pukul 7-9 pagi di Chenxi. Jangan terlambat. Ya, setelah Chen Ping dan Raja Iblis Awan Merah menyelesaikan pendaftaran mereka dan menerima 2 token penjaga merah, mereka meninggalkan aula misi. Di belakang mereka, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya mengikuti mereka untuk waktu yang lama, dan diskusi terus berlanjut tanpa henti. Chen Ping, nama ini kemungkinan akan menyebar ke seluruh kota apel merah. Memiliki kekuatan yang luar biasa, namun tetap rendah hati, orang ini jelas bukan orang yang sederhana. Aula Jalan Jahat saat ini sedang mencari seseorang bernama Chen Ping. Mungkinkah itu dia? Set, jaga ucapanmu. Kamu tidak boleh mengatakan hal-hal seperti itu. Melangkah keluar dari aula misi, Raja Iblis Awan Merah berbisik, Chen Ping, kekuatan yang baru saja kau tunjukkan kemungkinan akan menarik perhatian lebih banyak lagi. Aula Jalan Jahat. Tidak apa-apa, Chen Ping tetap tenang. Mereka akan datang mengetuk pintu cepat atau lambat. Menunjukkan sebagian kekuatan kita justru akan mencegah beberapa pembuat onar dan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Selain itu, Advire Pavilion sekarang tertarik pada saya, dan hubungan ini mungkin memberi kami perlindungan. Setelah mempertimbangkannya, Raja Iblis Awan Merah menganggapnya masuk akal dan tidak berkata apa-apa lagi. Keduanya kembali ke penginapan untuk mempersiapkan misi besok. Tanpa mereka sadari, tak lama setelah mereka pergi, semua yang terjadi di dalam aula misi telah menyebar dengan cepat melalui berbagai saluran hingga sampai ke telinga para kekuatan besar di kota api merah. Chen Ping, seorang kultivator muda yang misterius dan kuat yang tampaknya menyembunyikan tingkat kultivasinya yang sebenarnya, telah menjadi pusat perhatian banyak orang. Tentu saja, ini juga termasuk kuil Jalan Jahat, yang terletak jauh di dalam pasar hantu. Serangan naga api yang bisa menghancurkan boneka kelas 7 dengan tangan kosong. Saat Elder Blood Soul mendengarkan laporan bawahannya, kilatan berbahaya muncul di mata merahnya. Sepertinya kekalahan Blackwind Valley bukanlah suatu kebetulan. Anak ini memang memiliki kemampuan. Pak Tetua, haruskah kita bertindak sekarang? Tanya salah satu bawahan. Tidak perlu terburu-buru. Elder Blood Soul menggelengkan kepalanya, dia sekarang adalah penjaga untuk misi Pavilion Api Bumi. Melakukan tindakan secara terang-terangan akan menyinggung Pavilion Api Bumi. Setelah mereka meninggalkan kota dan mencapai ngaral apel merah, lingkungan di sana sangat kompleks, menjadikannya tempat yang ideal untuk melancarkan serangan. Beritahu Bond Demon untuk memimpin anak buahnya ke depan dan memasang formasi 10.000 hantu pemakan jiwa di sekeliling ngarai api merah. Kali ini, saya, Sang Tetua, akan bertindak sendiri dan kita tidak boleh membiarkan dia lolos lagi. Ya,
Niat membunuh diam-diam bergejolak di balik bayang-bayang. Sementara itu, Chen Ping berada di kamar penginapannya, bermeditasi dan melakukan persiapan terakhir untuk perjalanannya ke ngarai api merah. Keesokan harinya saat fajar, di luar gerbang selatan kota api merah, Chen Ping dan Raja Iblis Awan Merah tiba di titik pertemuan tepat waktu. Lebih dari 20 orang telah berkumpul di sini, termasuk 10 penjaga yang direkrut dan lebih dari 10 murid, serta pengurus paviliun api bumi. Di depan rombongan, terparkir 3 kereta megah, masing-masing ditarik oleh binatang api merah berkepala 4. Crimson Flame Beast adalah makhluk roh tingkat ketiga yang menyerupai kuda yang bagus tetapi seluruhnya berwarna merah tua dengan api yang menyala di keempat kukunya. Memiliki daya tahan yang sangat tinggi dan cocok untuk perjalanan panjang di alam api. Pada pukul 1.15 pagi, seorang pria tua berambut putih dan berwajah muda, mengenakan jubah merah tua, berjalan keluar dari gerbang kota dikelilingi oleh para muridnya. Pria tua itu memiliki wajah yang ramah, tetapi kilatan tajam muncul di matanya saat ia membuka dan menutupnya. Auranya sedalam lautan, dan dia jelas berada di puncak peringkat ke-8 alam dewa surgawi. Memegang tongkat giok merah di tangannya, dengan batu permata merah menyala seukuran kepalan tangan yang tertanam di bagian atasnya, memancarkan aura yang panas namun lembut. Salam, Tetua Yansin. Para anggota paviliun api bumi membungkuk serempak. Para penjaga yang direkrut juga membungkuk dengan cepat. Ini adalah Tetua Yansin, salah satu dari 3 master alkimia hebat dari paviliun bumi api. Silakan, semuanya, tidak perlu formalitas. Tetua Yansin berkata dengan suara lembut, saya berterima kasih atas perlindungan Anda dalam perjalanan ke lembah api merah untuk mengumpulkan rumput roh api ini. Sebelum kita berangkat, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jauh di dalam ngaral api merah terdapat seekor naga api, yang bersifat ganas dan memiliki kekuatan yang setara dengan dewa surgawi tingkat 9. Tujuan kita adalah untuk segera mengumpulkan rumput roh api yang cukup dan mundur sebelum naga api menyadarinya. Oleh karena itu, kecepatan dan keselamatan sangat penting dalam misi ini, dan kita harus menghindari konfrontasi langsung dengan naga api sebisa mungkin. Apakah kalian semua mengerti? Mengertil, jawab semua orang. Oke, ayo kita pergi. Tetua Yansin naik ke gerbong tengah. Konvoi itu melaju dengan lancar di sepanjang jalan resmi yang lebar di luar kota api merah. Binatang api merah, dengan 4 kuku kakinya menginjak api, menarik kereta-kereta itu dengan kecepatan yang cukup tinggi. Para penjaga mengikuti dengan menunggang kuda atau terbang di sepanjang sisi konvoi, dengan waspada mengamati lingkungan sekitar. Chen Ping dan Raja Iblis Awan Merah memilih untuk terbang, karena ini akan memberikan pandangan yang lebih luas dan memungkinkan mereka untuk menanggapi situasi tak terduga apapun. Saat Chen Ping terbang, ia diam-diam merasakan energi spiritual atribut api yang unik dari alam api. Kekuatan abadi kacau baliknya beredar di dalam dirinya, beradaptasi dan menyerap energi yang intens namun murni ini. Setelah menempuh perjalanan sekitar setengah jam, konvoi tersebut memasuki daerah perbukitan berwarna coklat kemerahan. Suhu di sini terasa lebih tinggi, dan ada bau belerang samar di udara. Tepat saat itu, jendela kayu berukir di salah satu sisi gerbong bagian depan, yang selama ini tertutup, berderit terbuka perlahan. Wajah yang sangat cantik mengintip dari balik jendela mobil. Dia adalah seorang gadis yang tampak berusia sekitar 17 atau 18 tahun,
dengan kulit seputih salju, paras cantik, dan sepasang mata yang cerah dan berapi-api seperti nyala api yang membara. La mengenakan sanggul rambut yang ditata dengan sangat indah, dihiasi dengan jepit rambut giok merah, dan gaun peri merah menyala yang mengalir dengan pola gagak emas yang tampak hidup yang disulam di bagian bawahnya. Meskipun masih muda, kecantikannya sudah sangat memukau, terutama keanggunan dan vitalitas alami di antara alisnya, yang membuatnya tak terlupakan. Tatapan gadis itu menyapu rombongan dengan rasa ingin tahu, akhirnya tertuju pada Chen Ping, yang sedang terbang di udara. Mata mereka bertemu. Chen Ping juga melihatnya. Mata yang berapi-api itu dipenuhi rasa ingin tahu dan penyelidikan yang tak disembunyikan, seolah-olah mereka telah menemukan mainan baru yang menarik. Chen Ping sedikit terkejut, lalu mengangguk sopan dan memalingkan muka. Namun, kontak mata ini menarik perhatian banyak orang.